Waduh, gaya banget lu Mil, handphone lu pakai 2 segala. Handphonenya 2 karena pacarnya 2. Enggak kok, Mak. Pacar Mila cuma 1. Baik banget pacar lu Mil, pakai ngasih 2 handphone segala Mil. Bukan, Pok. Yang ini dari pacar Mila. Yang ini dari mantan pacar Mila. Oh, lu Mil, kalau ganti pacar berarti ganti HP juga ya? Iya dong. Mila kan nggak mau rugi. Dasar matre lo. Sekarang gue tahu deh kalau lu udah dapet HP baru, terus tuh pacar lu putusin. Kagak, Mak. Iya, kagak salah. Zaman dulu mana ada ganti-ganti pacar seenaknya. Ya zaman dulu gitu loh, Mak. Mana ada cowok yang ngasih HP. Mak, waktu emak pacaran dulu, pacar emak biasanya ngasih apaan? Kalau dulu pacaran paling juga kasih dodol. Ya, Mak. Kan lain zaman. Sekarang mah zamannya globalisasi. Kalau dulu berarti zamannya zaman dodolisasi, ya. Otak lu berdua yang kayak dodol. Jangan salah. Mila nggak suka loh ganti-ganti pacar. Oh, jadi lu masih tetap sama pacar lu yang sekarang? Enggak. Udah Mila putusin. Emang kenapa? Lu nggak suka sama dia? Ya bukan begitu. Mila suka sih. Tapi gimana ya? Mila lagi naksir model HP terbaru, Pok. Nancir. Deh. Kebetulan Mila ada di sini. Bang, emangnya Bang Ucup nyari Mila? Lu jangan geer duluan, Mil. Si itu memang kalau lihat cewek begitu, kayak bayi pengen nete sama ibunya. Mak, begitu dong, Mak. Malu-maluin aja. Makasih ya, Pak ya. Iya. Makasih ya. Mau kemana lu? Saya mau. Lu bilang apa? Bener kan? Kayak bayi keausan. Emang. Ngapain, Mil? Telepon ke handphone sendiri. Cup, si Mila lagi kesepian. Soalnya dia mau mutusin pacarnya. Dia mau ganti pacar baru. Iya, Mil, bener. Bener, Cup. Soalnya dia mau ganti HP-nya yang model baru. Bener, Mila mau nyari pacar baru. Ya sih. Cup. Lu jangan ngarepin. Lu kagak mampu beli HP. Itu sih, Mak. Cup, lu tuh salah lahir. Sekarang ini zaman HP. Lu lahirnya mesti waktu zaman dodol. Dodol. Jangan dengerin, Bang. Sini Mila kasih tahu. Mila nelfon dari HP ke HP cuma buat ngetes. Gimana sih? Bukannya di sekolah kalau mau dites. Ya, tuh lalit. Baru tahu lu. Mila ngetes HP ini soalnya mau Mila jual, Bang. Mila tuh lagi butuh duit buat bayar kuliah. Iya, mendingan juga begitu, Mil. Lagian ngapain sih lu punya HP pakai 33 segala?
Kuping lu kan cuma 2, Cup. Mil, ntar kalau dijual semua, Mila nggak punya HP dong. Itu sih nggak masalah, cuy. Si Mila kan masih muda. Masih gampang nyari lagi. Gue kalau sekarang gue seumur dia, pasti dia kalah. Gue pasti udah punya rumah sendiri, gue udah punya mobil sendiri, gue udah punya tabungan sendiri, dolar lagi. Yeay. Emak sendiri gitu loh. Kenapa mau lahir zaman dodol? Mau kemana, Mil? Mau masang iklan di koran. Sekalian Mila mau ke kampus. Iklan apaan? Iklan buat jual HP ini. Mau Bang Ucup anterin nggak? Emangnya Bang Ucup nggak sibuk? Ya, nggak juga sih. Kalau gitu Bang Ucup aja yang masangin iklan. Biar Mila langsung ke kampus. Soalnya ntar sore Mila ada urusan penting. Please. Iya deh. Emang lu ada urusan penting apaan sih? Urusan penting apa lagi? Selain luluran. Pak, Bang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cup, Hah? lu jadi masang iklannya? Sekalian deh nih. Pasangin iklan tuh. Emangnya Mak mau dagang apaan? Cup, ya udah jelas. Emak kan kagak punya HP, berarti emak mau dagang dodol. Tuh iklan lu pasangin di sini nih, di bagian iklan Biro Jodoh. Mak, maaf ya Mak ya. Neng mau nanya nih, Neng bingung Mak. Mak ngapain sih pakai masang iklan di Biro Jodoh segala? Emangnya Mak mau nyari laki baru ya? Emang kenapa? Enggak sih, soalnya kan Mak bukannya udah terlalu... Lu mau bilang gue udah terlalu tua, ya kan? Emangnya kalau orang udah tua kagak boleh kesepian? Mak, iklannya udah Ucup pasang tuh. Terus kapan keluarnya, Cuk? Besok. Yes! Pok, Mak kenapa sih kok mau masang iklan di Biro Jodoh? Tahu Cup, gue juga bingung. Kayaknya sih maksudnya biar dia bisa ketemu bekas pacarnya yang dulu yang ngasih dodol. Dia mau nagih HP, gitu Cup. Waalaikumsalam. Salam. Sini. Mil, iklannya udah Bang Ucup pasang, keluarnya besok. Oh iya. Halo? Iya, Pak. Tapi kan iklannya belum keluar, Pak. Kok Bapak udah nelpon saya? Oh, Bapak yang kerja di kantor surat kabar. Apa? Saya imut dan manis. Iya sih, banyak yang bilang gitu. Jadi Bapak mau ketemu saya kapan? Oh ya, oke. Bang, ntar temenin Mila ya. Ada yang mau beli HP nih. Ngapain lu ngajakin si Ucup segala, Mil? Ya buat jagain Mila. Soalnya mau beli HP, pengen ketemunya di lobi hotel. Mak mau kemana, Mak? Gua mau ke pasar dong. Mau beli baju baru. Beli baju baru. Lebaran kan masih lama, Mak. Iklannya kan besok mau turun. Mana nih Pak Hamzahnya? Nggak datang-datang. Pulang aja ya, Bang.
Ntar dulu Mil, ntar kalau dia datang biar Bang Ucup yang ngadepin. Gini-gini kan Bang Ucup, jagonya jual beli barang. Emang Bang Ucup sering jual beli HP? Ya, kalau HP sih belum, tapi kalau jual beli ayam sering. Ibu Mila ya? Iya, Pak Hamzah ya? Betul. Saya yuk. Silakan duduk. Kenapa Pak? Enggak. Biasanya sih saya suka kecewa kalau lewat iklan. Tapi kali ini lain. Maksud Bapak apa ya Pak? Saya yuk. Kamu itu betul-betul imut dan manis. Saya Yusuf bin Sanusi. Makasih Pak. Mila, ngapain kamu bawa supir? Ini Gini Pak, saya Yusuf bin Sanusi. Saya ini mewakili Mbak Mila ini untuk negosiasi harga sekaligus jagain barangnya Pak. Jadi caranya sekarang. Wah Pak, barangnya bagus Pak. Mulus, masih kayak baru. Belum banyak dipencet-pencet. Pokoknya Bapak nggak bakalan nyesel. Bapak mau lihat barangnya sekarang? Wah, jangan di sini dong. Gimana kalau dilihat di kamar saja? Hah? Kok di kamar Pak? Kan malu kalau di sini. Kan cuma diliatin doang Pak. Mas, barang yang Mas bawa itu memang manis. Tapi kamu itu nyebelin. Ini komisinya. Sekarang Mas boleh pergi. Nanti baru dijemput lagi. Waduh, makasih banyak nih Pak. Tapi kagak bisa begitu. Saya mesti ngejagain barang nih Pak, sampai bisnis kita selesai. Ngapain kamu maksa ikut? Lebih baik bisnis ini saya batalkan. Saya akan cari cewek lain aja. Daripada lewat germok sinting kayak kamu. Tuh kan Bang, jadi pergi. Gagal deh Mila mau jual HP. Nggak apa-apa Mil, yang penting kan Bang Ucup udah dapat komisi 100.000. Lumayan. Mas bilnya. Hah? 97.000? Minum kopi doang? Mas, deket rumah saya nih, di warungnya Poleha, minum kopi 97.000 bisa muntah-muntah. Gimana Neng, bagus? Iya, bagus Mak, bagus. Jangan bohong lu. Iya bagus. Dan imut-imut. Kalau masalah itu mesti nanya Bang Juri. Emang dasar udah tua, mogok melulu. Jurik, sini lu. Siapa yang bilang gue udah tua? Lu ngatain gue udah tua? Apa yang lu lihat nih? Gimana nih? Gimana pendapat lu? Bajai, Mak. Gendut! Lu nyamain gue sama bajai, hah? Aja, Emak kelihatan umurnya lebih muda 10 tahun. Sultan. Mak kelihatan muda, kayak umur 10 tahun. Oh, umur 10 tahun sih? Udah deh, bilang aja manis. Gimana? Manis ya? Iya, Mak. Manis, Mak. Yang bilang imut. Ada semut, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ucup aja yang nerangin ke emak. Kan Bang Ucup germonya. Emangnya ada apa sih? Tahu tuh. Begini Mak, Makan nyuruh saya masang iklan di koran bareng sama iklannya si Mila. Terus? Ya, terus kalau masang iklan di koran tuh mesti punya PO Box atau HP, Mak. Lu kan tahu gua kagak punya. Iya, makanya, Mak. Si Item ini ngasih nomor HP Mila. Ya jadinya Mila ditelepon terus. Kalau yang nyari janda muda, imut, dan manis. Tumben lu, akal lu jalan juga. Iya sih, Mak. Cumannya si Mila jadi bingung. Tiap ada orang yang nelpon tuh
pengen beli HP-nya si Mila, HP barangnya emak. Halo? Hah? Iya. Halo? Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, manis juga sih. Masih muda. Iya, ya terus. Iya, cantik. Sebentar ya, sebentar. Bang Ucup sih bikin kacau aja. Bener ya kata orang, Bang Ucup tuh nggak bisa dipercaya. Nih, orangnya mau ngomong sama lu soal HP. Halo? Iya Pak, saya temennya Pak. Iya, saya yang jual HP. Oh, iya ya. Orangnya mau ngomong lagi sama emak. Katanya suara emak menggoda. Ketemu sama emak nih. Halo. Iya. Neng, kalau emak lu punya laki lagi, itu bagus, Neng. Kok bisa sih, Bang? Lah iya, Neng. Yang namanya perempuan itu butuh laki-laki buat pelampiasan. Abang, masa emak mikirinnya begituan melulu? Lah, emak lu emang harus udah mikir ke situ, Neng. Emang kenapa? Gue udah kagak tahan jadi pelampiasan omelan mak lo. Itu mah gampang urusannya, Mil. Gini, Mila tetep aja nitip HP-nya sama gue. Halo? Halo, iya Pak. Gedung apa Pak? Oh, bisa tahu Pak. Ketemu di lobi ya Pak? Iya, saya berangkat sekarang Pak. Thank you. Orang mau beli HP kok Mak, bukan nyari emak. Bang, anterin Mila ya? Ayo. Bang Ucup ikut nemenin juga ya, Mil? Nggak usah. Mendingan Bang Ucup jual beli ayam aja. Bang Ucup kan pengen nebus kesalahan yang tadi, Mil. Udah, Mil, kasih aja, Mil. Kasih. Mau kenapa Bang? Daripada mewek. Terus, Mil. Pak. Iya. Dadah, Yusuf. Ayo Bang, mau ikut nggak? Kata Bang Juri, daripada Bang Ucup ngambek bikin ulah di kampung sini, mending ikut aja. Yuk. Iya. Assalamualaikum. Salam, hati-hati ya. Iya. Neng, gue pergi dulu ya, mau nemuin tuh orang. Oneng dandan dulu ya, Mak ya. Siapa yang ngajak lu? Mak, Oneng khawatir kalau Mak berangkat sendiri. Ntar Mak diapa-apain sama tuh orang. Jangan. Lu di sini aja. Kenapa sih, Mak? Oneng nggak boleh ikut. Neng, gue orangnya tahu diri. Gue emang sih imut-imut. Cantik kan? Cantik juga. Cuma lu kan anak gue. Ntar gue bisa kalah sama lu. Terus kalau gitu, Mak mau pergi sama siapa? Gue mau pergi sama siapa ya? Pokoknya yang kira-kira dia kagak bakalan nyaingin gue. Maaf, Mak. Maaf, Pak Oneng. Maaf.
Pok. Iya, iya. Mak, gimana orangnya, Mak? Dasar cowok matre, ke laut aja. Pok, emang emak nggak suka sama orangnya? Maaf Pak Oneng, bukannya saya tidak mau bohong, tapi orangnya baik, ramah, dan ganteng. Maaf, emak jadi naksir. Kenapa emak jadi kayak kagak suka begitu? Maaf Pak Oneng, soalnya waktu pelayan restoran bawa bon, saya lihat tadi emak yang disuruh bayar. Mbak Mila? Iya? Saya Reni, bosnya menunggu di atas. Berdua, Mbak. Iya, Mbak. Saya Yusuf bin Sanusi, manajernya Mbak Mila. Silakan duduk, Mbak. Makasih. Gini, Mbak, kebetulan bos saya orangnya susah. Dia tidak suka ribet-ribet di kantor. Jadi lebih baik Mbak Mila dan saya aja yang naik ke atas. Manajer Mbak biar aja tunggu di sini. Tapi Bang Ucup harus ikut, Mbak. Maaf, Mbak. Kebetulan bos saya pasti nggak akan suka sama manajer Mbak. Saya ngerti. Tapi mana ya? Gini aja, supaya Mbak merasa nyaman, titipin aja handphonenya sama manajer Mbak. Kalau gitu, Bang, urusan sepele ini biar Mila yang tanganin. Bang Ucup ngurusin yang lebih penting lagi ya. Oh, jangan takut, Mil. Ada Yusuf bin Sanusi. Yuk. Mungkin HP matasnya ya, Bang. Yuk, Mbak. Yuk, Mbak. Silakan, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, bukannya saya kesasar, bukannya saya bingung. Maaf, apa betul ini rumah emak? Bener, Pak. Sebentar ya. Mak, ada yang nyariin, Mak. Ada yang nyariin. Kan Dendi, Maaf, emak, apa kabar? ngapain kemari? Mau minta traktir lagi? Maaf, enggak. Terus ngapain cari gue? Maaf, bukan saya mau nyari emak. Bukan saya mau minta ditraktir emak. Maaf, saya mau cari rumah Ibu Minah. Oh, jadi Pak Dendi ini saudaranya Peminah? Maaf, saya bukan saudaranya Mpok Minah. Kenal sama Mpok Minah juga baru. Maaf, tapi setelah ketemu Mpok Minah, saya jadi merasa cocok. Maaf, entah kenapa ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Maaf, kami di sini tidak bisa memberikan sumbangan. Emangnya saya tanpa minta-minta? Saya ini manajer. Iya sih. Tapi ngomong-ngomong, di sini Bapak mau ketemu siapa? Itu orangnya. Pak Yusuf, Mbak Mila sedang nego sama bos saya. Saya disuruh Mbak Mila ngambil tasnya. Karena bos saya mau lihat HP-nya. Iya. Makasih. Loh, Pak Yusuf, tadi Mbak Mila pesan, Pak Yusuf suruh tunggu sini aja. Oh iya deh, nggak apa-apa. Saya tunggu sini aja deh. Maaf, bukan saya mau ngerepotin, tapi terima kasih saya sudah dikasih tahu rumah Mpok Minah. Maaf, bukan saya mau ketemu dia, tapi saya mau langsung ke sana. Kok itu kan Pak Dendi? Iya.
Kok lu tahu? Pak Dendi Nova Saputra kan? Tahu. Yang gue tahu untuk orang punya penyakit sama kayak Pominah. Minta maaf dulu. Yang gue tahu dia itu penipu. Dia bukan penipu, Ma. Dia orang kaya. Impossible. Pak Dendi itu kan pengarang buku. Saya udah lama gak kagum sama dia. Tahu nggak, Ma? Dia kan orang kaya dan sukses, tapi orangnya merakyat. Lu bohong lu, Nur. Kalau dia orang kaya, masa gue mesti bayarin makanannya? Emang gue kagak tahu caranya orang nipu. Pura-pura ketinggalan dompetnya lah. Kalau gue bisa aja gue ngomong. Kalau gue mau ngajak makan, sorry ya, dompet saya ketinggalan. Iya bener. Kayak waktu itu ya Mak ya, waktu kita ke mall masih Nur, inget gak lu Nur? Terus akhirnya Mak ngomong gitu kan, terus akhirnya lu yang traktir, iya kan? Oh, kok Bapak udah balik lagi? Emang si Mina nolak ya buat neraktir Bapak? Maaf, waktu Mak neraktir saya, emang betul dompet saya ketinggalan. Sekarang saya mau balikin. Sekalian kenang-kenangan buku saya yang terbaru. Loh, Bang? Tas Mila mana? Loh, Bang Ucup gimana sih? Kok bisa sebodoh itu? tenang deh Mil, biar Bang Ucup yang nyelesain ya. Lagian Bang Ucup ngapain juga gitu loh, pakai nyerahin tas Mila segala. Kan Mila emang pergi sama dia. Mila cuma disuruh duduk di atas. Tapi Mila nggak nyuruh dia ngambil tas dari Bang Ucup. Ya, sabar Mil, sabar. Kita kan udah minta tolong sama Satpam buat nyari Ibu Reni. Ya terus kalau ketemu gimana? Ya, tenang aja dulu. Pak Satpamnya pasti tahu deh siapa Ibu Reni. Maaf Ibu Mila, saya sudah coba tanya ke semua kantor yang ada di gedung ini. Ternyata tidak ada yang nama Ibu Reni di sini. Maaf, anaknya persis bapaknya. Pok Mina sudah lama menjanda. Maaf, sudah lama Pak Dendi. Maaf, saya juga sudah lama menduda. Sejak istri pertama saya meninggal, lama saya tidak bisa menulis. Maaf, bukannya saya nggak tahu, tapi saya kaget waktu saya tahu Pak Dendi itu seorang penulis. Maaf, bukannya saya mau bohong. Orang lain suka berubah sikap setelah tahu siapa saya yang sebenarnya. Maaf, kok bisa begitu? Hai Pak Dendi, apa kabar? Silahkan. Ini kue bikinan saya. Saya bikin khusus buat Pak Dendi. Bagaimana? Enak kan kue bikinan saya? Maaf, emang enak, Mak? Maaf, Mak. Bukannya saya usil, tapi maaf, itu kan kue bikinan saya yang saya kirim ke rumah emak tadi pagi.
Ini kue memang bikinan dia, tapi kan resepnya dari saya. Mila apes banget deh, Pok. HP itu kan ngedapetinnya susah. Harus ngegait 3 cowok lagi. Belum lagi kalau diputusin. Mila harus ngumpet-ngumpet lagi. Hilangnya gampang banget. Hancur deh masa depan Mila. HP itu kan buat bayar kuliah, Pak. Emangnya lu mau kuliah apaan, Mil? Mila mau belajar catwalk. Catwalk. Maaf Pak Dendi, bukannya... Maksud si Mina, dia belum bisa ngelupain almarhum lakinya. Maaf, Mak. Mina, si Sahili anaknya kagak mau punya bapak baru. Maaf, Mak. Maksud si Mina, dia belum siap cari pengganti almarhum lakinya. Assalamualaikum. Mil, enti mesti ikutan nih. Apaan sih lu, It? Dia kan lagi stres, lo dada aja. Ente bakalan stres lagi kalau ente kagak ikutannya sekarang juga. Kenapa? Si Ucu mau bunuh diri. Hah? Ya ampun, si Ucup udah di dalam loh. Dia diri di atas kursi. Tapi lehernya kok pakai gesper segala? Hah? Ya kan? Aduh Bang Ucup, jangan gitu dong. Jangan gara-gara handphone hilang Bang Ucup jadi nekat. Tahu lu, Cup? Bang Ucup nggak mau tahu. Cop, kalau ente mau bunuh diri itu urusan ente. Tapi gesperannya balikin dong. Terima kasih, Mak. Terima kasih, Mina. Saya pamit dulu. Ih, mau kemana? Kita kan lagi asik-asik ngobrol, kok buru-buru amat pulang sih? Yang nyaman di sini, kita pindah aja ke salon ya. Iya, Mak, iya. Maaf, Mak. Kayaknya ada masalah di rumah Ucup. Semua orang pada ngumpul. Mina, lu aja yang kesono duluan, Gi. Biar gue di sini nemenin Pak Dendi. Maaf, Pak Dendi. Permisi. Maaf, Mak. Apa nggak sebaiknya Mak juga ikut melihat ke sana? Biarin aja. Paling juga ada orang yang mau nagih utang sama si Item. Maaf, bukannya saya penasaran, bukannya saya pengen tahu, tapi kenapa pada kumpul di sini? Maaf, bukannya saya mau bilang Bang Ucup selalu gagal, bukannya Bang Ucup orang yang apes. Maaf, saya nggak ada maksud apa-apa kok, walaupun itu benar. Maaf, sebenarnya saya ingin bertanya mengenai Mpok Mina. Saya setuju. Memang sebelum kita berkenalan lebih jauh dengan seseorang, kita harus tahu dulu siapa lawan kita. Maksud Mak gimana? Nggak enak kalau nyeritain orang lain. Tapi sampai sekarang saya masih penasaran tuh, kenapa lakinya si Minah matinya mendadak? Maaf, meninggalnya bagaimana? Justru itu. Dengan tiba-tiba aja. Dan nggak ada seorang pun yang tahu. Tapi kata Mpok Mina, suaminya meninggal gara-gara kena serangan jantung. Mungkin juga kena serangan jantung. Tapi, saya jadi nggak enak. Maaf, bukannya saya penasaran, tapi saya jadi semakin ingin tahu. Sehari sebelum kejadian saya masih ingat itu. Si Minah datang ke rumah saya. Saya khawatir si Minah akan berbuat aneh. Kenapa, Mak?
Makanya saya larang waktu si Mina minta racun tikus. Oh sudahlah, yang sudah lalu biarkanlah berlalu. Bang, jangan gitu dong. Mila janji mau jalan sama Bang Ucup. Aduh, gimana nih? Bang Said, dobrak aja deh pintunya. Udah cepetan, ntar keburu si Ucupnya loncat. Lama banget. Maaf Bang Said, bukannya saya ragu, bukannya saya nggak percaya Bang Said nggak kuat ngedobrak pintunya. Tapi kalau pintunya rusak, apa nggak dimarahin Haji Nasir? Udah deh, kalau gitu gini aja. Lu ngomong sama Haji Nasir, dia marah kagak kalau pintu kontrakannya rusak? Bisa nggak cepetan? Lu Ada apaan ya? Nah, kebenaran Pak Haji datang. Pak Haji, tolong bilangin Sucup, dia mau bunuh diri. Astagfirullahaladzim. Tuh aja tuh anak. Giliran gue mau nagih sewaan, dia mau bunuh diri. Cok, jangan lo kerjanya begitu. Itu dosa besar. Dilarang agama. Nyebut, Cok, nyebut. Tahu ah. Haji, coba sekali lagi Pak Haji. Cok, inget Cok. Kalau lo bunuh diri, arwah lo bakal gentayangan. Lo bakal jadi arwah gentayangan, Cok. Lagian, kalau lo bunuh diri di kontrakan gue, lalu siapa yang mau nyewa? Maaf Pak Dendi. Maaf. Yang minjem martil gue siapa sih? Yang minjem martil abang kan si Ucup. Dasar nih bocah. Kalau minjem apa-apa nggak pernah dipulangin. Ya. Bekok. Martil gue lo taruh di mana? Dapur, Bang. Job, lo kalau minjem barang ngomong dulu. Embat aja lo. Ngapain sih lo? Percuma Bang Ayah hidup. Kayaknya Ayah bisanya cuma ngerugin orang terus. Nggak ada yang suka sama Ayah, Bang. Ntar kalau Ayah udah nggak ada, baru pada tahu rasa. Ya terserah lo. Gue lagi sibuk. Job, berarti bener amanat mak lo. Dia sempat ngomong sama gue sebelum dia meninggal. Terusin. Kenapa? Hah? Udah mati belum? Oh, Cop! Oh, Cop, lu udah mati belum, Cop? Mati juga. Cop! Bang, emangnya Nya Ayah cerita apa sih sama Abang? Kok Abang nggak nyeritain ke saya? Job, dulu waktunya kurang pas, Job. Nah, sekarang kayaknya waktu yang pas buat gue ceritain ke lo. Ayo duduk. Job. Nih, dulu waktu mak lu sebelum meninggal, dia pernah ngomong sama gue. Hidup lu tuh bakalan susah. Jauh dari seneng. Ya, kenyataan kan? Nah, kata dia cuma dua jalan keluarnya. Lu bisa seneng kalau lu dapat rezeki nomplok. Oh. Yang kedua, lu bisa seneng kalau lu punya semangat.
dan pantang menyerah. Cuman dia khawatir kalau lu patah semangat, lu bakalan bunuh diri. Tuh. Sekarang lu jadi bunuh diri. Enggak bang, saya cuma kepleset doang kok. Gampang banget putus asa. Baru masalah segitu aja udah mau bunuh diri. Norak, lu norak. Iya nih. Mang Ucup, janji ya jangan gini lagi. Pegang lagi. Tuh ya, jadi cemas. Mila mau ya nonton sama Bang Ucup? Ih, Bang, kayaknya si Kincip udah waras lagi nih, Bang. Ucup, lu kagak apa-apa kan? Enggak, Mak. Makasih ya, Mak udah perhatian sama saya. Cup, kenapa sih lu bikin begitu? Cup, nih semua orang ada saatnya, saat-saat susah. Makanya kita mesti saling dukung, saling sayang, saling sayang. Ih, ini kipas masih bisa dipakai, dibuang. Mama, Pak!